warahmatullahi wabarakatuh. We are here to present the result of our group discussion. So I hope you can enjoy it. Jadi, pada kesempatan kali ini akan ada beberapa pembahasan yang akan kami jelaskan secara bersama. Adapun yang pertama adalah pendahuluan. Seharusnya kita mengetahui apa sih media pembelajaran itu. Media pembelajaran merupakan salah satu unsur dari suatu sistem pembelajaran. Dari kata salah satu unsur saja, kita sudah mengetahui bahwasanya media pembelajaran ini sangat penting. Karena apa? Karena ketika satu saja unsur dari suatu sistem itu hilang, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Dan berbarengan dengan ini, suatu media pembelajaran harus bersifat adaptable. Apa sih maksud bersifat adaptable itu? Nah, media pembelajaran harus benar-benar menyesuaikan dengan tujuan, menyesuaikan dengan tenaga pendidik, dengan materi, bahkan dengan peserta didik. Supaya apa? Supaya media pembelajaran benar-benar dapat menjembatani untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pendidik tidak boleh sembarangan dalam memilih media pembelajaran. Mengapa kita sebagai tenaga pendidik tidak boleh sembarangan dalam memilih media pembelajaran? Karena media pembelajaran merupakan jembatan yang membawa kita untuk menuju keberhasilan dalam mencapai tujuan. Di dalam media pembelajaran itu kita menyampaikan suatu hal pokok, yaitu materi. Jadi mulai dari tenaga pendidik menyampaikan materi kepada peserta didik itu harus benar-benar dirancang sebaik mungkin supaya apa? Tujuan yang diinginkan tercapai dengan sempurna. Nah, adapun kami mengambil 6 dasar pemilihan penetapan media pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kenapa tujuan pembelajaran itu diletakkan paling awal? Karena sebelum kita menetapkan media pembelajaran, sebelum kita mengembangkan suatu media pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa tujuannya. Ketika kita mengetahui tujuannya, maka tidak akan ada kesalahan dalam pemilihan media pembelajaran, sehingga proses pencapaian tujuan pembelajaran akan diraih dengan lebih mudah. Selanjutnya, yaitu ada hambatan atau dorongan. Yang pertama adalah sumber daya keuangan. Jadi, dalam memilih suatu media pembelajaran, kita harus menyesuaikan nih. Kira-kira sumber daya keuangan itu tepat atau tidak? Kira-kira cukup atau tidak? Sekiranya tidak, maka kita cari alternatif lain untuk menetapkan suatu media pembelajaran, untuk mengembangkan suatu media pembelajaran. Selanjutnya, ketersediaan fasilitas dan peralatan. Lagi-lagi, kalau tadi adanya sumber daya keuangan, kalau ini lebih ke fasilitas dan peralatannya. Jadi, ketika kita ingin menetapkan suatu media pembelajaran, namun tidak adanya fasilitas dan peralatan yang mendukung, lebih baik kita kembali memutar otak dan mencari media pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya adalah keefektifan media. Apa sih maksud dari keefektifan media ini? Jadi, keefektifan media ini, ketika media pembelajaran digunakan, maka orang yang ada di dalam situ benar-benar termotivasi untuk terus belajar. Karena apa? Karena media pembelajaran tersebut efektif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya, menyesuaikan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini bukan hanya tenaga pendidik dan bukan hanya peserta didik. Jadi, sumber daya manusia di sini itu semuanya. Ketika kita ingin menetapkan suatu media pembelajaran, maka media pembelajaran ini harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Begitu pula dengan tenaga pendidiknya. Tidak mungkin seorang tenaga pendidik menetapkan suatu media pembelajaran namun dia sendiri tidak benar-benar menguasai media itu. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini termasuk hal yang inti dalam suatu pendidikan. Karena apa? Karena materi pembelajaran ini adalah hal yang disampaikan kepada
peserta didik. Sehingga apa? Sehingga media pembelajaran yang akan ditetapkan, yang akan dikembangkan harus sejalan dengan materi. Ketika media pembelajaran isinya tidak sejalan dengan materi, maka maka materi tersebut tidak akan sampai kepada peserta didik. Selanjutnya ada fleksibilitas media. Maksud fleksibel ini apa? Ya media itu harus benar-benar bisa menyesuaikan kepada peserta didik, harus bisa digunakan dalam segala keadaan. Supaya apa? Supaya ketika tidak bisa digunakan dalam keadaan A, itu fleksibel, bisa digunakan dalam keadaan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Nah, umpan balik ini sangat penting. Tujuannya untuk apa? Umpan balik ini tujuannya sebagai bahan evaluasi ke depannya, sehingga media pembelajaran yang akan diterapkan selanjutnya, media pembelajaran yang akan dikembangkan selanjutnya itu akan semakin baik. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam menggunakan sebuah media harus memerlukan pertimbangan gaya belajar. Media tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini sebagai seorang pendidik kita harus mencari media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Agar apa? Tujuan pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka itu bisa terakses oleh peserta didik. Dan kita harus bisa mencari media pembelajaran tersebut dengan sekreatif mungkin. Dan sebelum kita mencari media tersebut, kita juga harus mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitar. Dan ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih media. Yang pertama, ketersediaan sumber lokal. Maksudnya di sini ketersediaan sumber lokal, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Maksudnya di situ kita harus mengetahui di sini tuh pantasnya buat media apa, kayak gitu. Yang kedua, kita itu juga harus memperhatikan produksi media itu kita produksi sendiri atau membelinya. Kalau kita membelinya pastinya kan kita harus memiliki sumber dana. Jadi kita harus mengumpulkan dana terlebih dahulu untuk membuat media pembelajaran tersebut. Jika media pembelajaran tersebut menggunakan memproduksi sendiri, kita juga harus mempersiapkan juga jauh-jauh hari. Selanjutnya, yang ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh Fia. Yaitu yang ketiga adalah faktor yang berkaitan dengan keluasan. Arti dari poin ini adalah bahwa media dapat digunakan dimanapun, kapanpun, bisa dipindahkan, dan bisa dibawa kemanapun. Yang keempat yaitu efektivitas biaya jangka panjang, yaitu efektivitas biaya jangka panjang itu media pembelajaran yang bisa menghemat pengeluaran yang kita buat atau kita beli dari media pembelajaran agar tidak menjadi pemborosan sumber media. Baik, yang berikut selanjutnya yaitu tentang macam-macam media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan perangkat lunak yang untuk memberikan informasi atau pesan kepada peserta didik dan mempermudah untuk dalam proses belajar mengajar. Jadi macam-macam media pembelajaran ada apa saja? Yang pertama yaitu media publikasi. Media publikasi yaitu belajar mengajar dengan menggunakan buku teks yang dipublikasikan ke khalayak umum untuk menarik perhatian seperti poster, slogan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahan bergambar. Bahan bergambar ini berupa ilustrasi, lukisan, komik, ataupun grafik. Yang ketiga yaitu bahan proyeksi. Bahan proyeksi ini menggunakan overhead projector atau biasanya kalau di kelas itu
LCD yang dipasang untuk memberikan informasi kepada peserta didik melalui video maupun film. Yang berikutnya yaitu bahan rekaman audio. Bahan rekaman audio ini lebih mengutamakan dengan menggunakan suara, sehingga peserta didik ini diajarkan untuk mampu mendengar dan memahami dari apa yang disampaikan, seperti ceramah maupun narasi. Yang kelima yaitu bahan pameran. Bahan pameran ini menggunakan benda asli, seperti untuk pergi ke museum dengan melihat artefak, patung, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu bahan produksi. Bahan produksi ini mengacu pada berbagai jenis bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran. Jadi lebih mengutamakan dengan menggunakan alat-alat seperti lem, gunting, kertas lipat, plastisin, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu bahan siaran. Bahan siaran ini berupa rekaman video pembelajaran seperti melalui siaran TV yang berisi materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir yaitu bahan pandang dengar atau audio visual, yaitu bisa digunakan agar bisa dapat dipahami secara baik dan jelas oleh siswa dengan menggunakan model anatomi tubuh manusia, model bola dunia, model molekul, model pesawat terbang, dan model ekosistem. Yang selanjutnya ada prosedur pemilihan media. Ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan model flowchart atau bagan alin. Jadi dalam sistem pemilihannya menggunakan metode eliminasi. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dalam bagan-bagan tersebut, lalu kita akan memilih apakah media tersebut cocok untuk digunakan atau dibeli. Media yang cocok ini bisa digunakan dalam metode rancangan atau metode jadi. Apa sih metode rancangan itu? Metode rancangan itu adalah metode yang dibuat oleh guru dan biasanya tidak dijual di pasaran. Lalu yang metode jadi itu biasanya terdapat di sekolah dan biasanya terdapat di pasaran. Yang kedua, menggunakan model matriks. Model matriks ini menanggungkan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Dalam model matriks ini kita akan membedakan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Model yang cocok untuk metode matriks ini kita dapat menggunakan media rancangan. Yang ketiga yaitu model checklist, menggunakan keputusan pemilihan sampai seluruh kriterianya dipertimbangkan. Dalam model checklist ini juga disebut dengan format evaluasi media. Sesuai dengan namanya, sistem dalam model ini memberi tanda dan nilai pada rentang penilaian media. Model checklist lebih sesuai untuk membakukan prosedur pemilihan media. Okay, that was presentation from our group discussion. There was any question? We are waiting for you. Bye.